tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Saya nggak punya data yang radikal. Yang punya data adalah yang terstandar oleh MUI. Sekarang hampir 1.000 ustadz yang terstandar oleh MUI. Radikalnya versi siapa? Menurut ulama bukan radikal, tapi menurut mereka radikal. Nanti timbul benturan. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini soal kategori ya, radikal, moderat. Secara agama, kita memang tidak diperintahkan untuk menjadi seorang muslim yang radikal. Sebagaimana juga kita tidak diperintahkan untuk menjadi muslim yang moderat. Yang pasti bahwa kita ini diminta untuk menjadi muslim yang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kemudian kita juga diperintahkan untuk menjadi muslim yang kafah. Udhulu fisilmi kafah. Takwa itu oleh para ulama diartikan sebagai fi'lul wajibat wa tarkul muharramat, melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang dilarang. Kalau digabungkan dua perintah itu, maka takwa itu bisa diartikan melaksanakan seluruh kewajiban tak terkecuali. Semua yang masuk ke kewajiban itu sebagai konsekuensi dari seorang muslim bertakwa itu semestinya dilakukan, dan semua yang dilarang itu semestinya ditinggalkan. Itu dari sisi agama. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita ini menjadi muslim yang bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya dan menjadi muslim yang kafah, sungguh-sungguh kafah, ini mau disebut apa? Mau disebut moderat atau mau disebut radikal? Kalau mau disebut moderat, silakan. Mau disebut radikal, pertanyaannya sekarang adalah radikal dalam pengertian apa? Sebab radikal itu adalah satu istilah yang dia bisa bermakna baik, bisa bermakna buruk. Dulu di masa Soekarno, Bung Karno, itu Bung Karno pernah mengatakan bahwa untuk kita merdeka itu diperlukan partai pelopor. Kata beliau, ciri dari partai pelopor adalah bahwa dia memiliki sifat radikal dinamis. Jelas, radikal di sini bermakna positif. Karena ini akan menjadi energi perlawanan, perjuangan bagi merebut kemerdekaan. Nah, sekarang radikal yang dipakai, apakah masih bermakna positif seperti itu? Tampaknya tidak. Ini sudah menjadi sebuah kalimat pejoratif. Pak Ismail, artinya karena itu saya ingin mengatakan bahwa ini kategori bukan kategori agama, tapi sudah kategori politik. Itu sebagai kategori politik, maka dia pasti bergantung kepada perspektif politik, tergantung kepada pandangan politik, kepada kepentingan politik, dan bahkan juga kepada ideologi politik. Yang maksud Anda kepentingan politik di sini dalam arti apa ya? Apa yang dilakukan oleh, sebutlah nama-nama yang ada di sana itu dari dulu sampai sekarang itu sama. Kenapa baru sekarang mereka disebut radikal? Padahal isi ceramahnya sama. Itu menunjukkan bahwa ini soal kacamata. Apa yang dulu dianggap biasa sekarang menjadi tidak biasa. Ini soal kacamata, soal perspektif politik. Dan saya kira kita semua tahu bahwa ini semua terjadi kan setelah konstatasi Pilkada DKI 2017. Sebelum itu kita baik-baik aja kok. Gitu. Nah, karena itulah maka yang patut dipertanyakan itu bukan soal para penceramah itu, tetapi kategori radikal dan moderat itu yang harus dipertanyakan. Secara pribadi, ada apa? Pak Ismail apakah masuk dalam kategori tersebut? Karena dalam kategori tersebut dianggap yang anti pemerintah, Pak. Yang berseberangan, yang kontra dengan Pancasila. Apakah Pak Ismail mengakui Pancasila atau tidak? Ceramahnya, substansinya bagaimana? Itu butuh penegasan juga dari Pak Ismail Wisanto. Ini saya ingin kutipkan. ADART Hizbut Tahrir. Yang ini resmi dulu, masuk ke Kumham.
Kementerian Hukum dan HAM masuk, dan karena itu kemudian kita mendapatkan status BHP. Di dalam bab 2, identitas, asas, dan sifat. Pasal 4, identitas dan asas. Hizbut Tahrir Indonesia adalah gerakan dakwah Islam berasas Islam. Karena dia dakwah Islam, pasti asasnya Islam, kan gitu. Di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu tersebut di dalam Artinya ADRT personal kita. Anda seorang Ismail Yusanto Iya, ini sudah jelas. tidak anti Pancasila ya? Pandangannya sudah sangat jelas gitu loh. Kayak gitu. Nah, karena itu, dan ini ada sejak 2014 ketika Undang-Undang Ormas itu terbit. Gitu. Baru kemudian dipersoalkan belakangan. Padahal secara substansi kita melihat bahwa tidak ada hal yang bisa disebut sebagai yang dikatakan di dalam Undang-Undang Ormas itu paham yang bertentangan Pancasila. Karena paham yang bertentangan dengan Pancasila di sana itu diartikan sebagai paham Marxisme, Leninisme, kemudian komunisme. Dulu ada sosialisme, tapi kan kemudian dihapus. Gitu. Nah, bukti bahwa ini semua adalah kepentingan politik. Undang-undang Ormas yang sedemikian rupa itu kemudian dirubah menjadi Perpu, melalui Perpu, dan dari situlah kemudian masuk kepentingan politik untuk tujuan membubarkan HTI ini. Jadi jelas sekali bahwa itu kategori politik, bukan kategori agama. Nah, ketika kategori politik dipakai untuk menilai kegiatan agama, pasti dia bermasalah. Oke. Itu mestinya kegiatan agama itu dinilai dengan kategori agama. Tujuannya apa Pak kalau ini masuk kategori politik? Apakah membunuh karakter para penyair kebaikan, maksud kami para penyeru kebaikan yang Dan ada di juga tanah air ini, menyesatkan atau apa? masyarakat. Iya, pasti. Sesaat lagi Pak Ismail dijawab. Kami Pasti. harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi pemirsa. Dipastikan. Oh iya, maaf. Iya. Jadi sebentar sebelum masuk ke situ, saya ingin menyatakan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anwar Abbas tadi itu. Jadi kita ini sebagai seorang muslim itu punya kewajiban untuk, kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, itu. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, maknanya dengan hujah, dengan argumen. Argumen hujatul baligh, argumen yang kokoh, yang kuat itu argumen yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu. Jadi saya kira ini standing position yang mesti dipahami dan juga mesti diakui dan ditaati oleh setiap muslim, karena ini perintah Al-Quran itu. Nah, berdasarkan itulah maka kemudian mestinya kita bisa memahami kenapa orang itu misalnya mengkritik pemerintah. Karena itu kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, tadi sudah disebut. Itu justru harus diperspektifi, harus dipahami sebagai bentuk kepedulian, bahkan kecintaan kepada bangsa dan negara ini. Bayangkan kalau pemimpin ini dibiarkan jalan, terus salah dibiarkan segala macam. Ini bisa membawa bangsa dan negara yang luar biasa besarnya ini ke jurang kehancuran gitu. Jadi harus dipahami seperti itu. Karena itu maka saya kira kriteria yang tadi disebut itu mesti harus diletakkan secara tepat. Kritik itu satu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Tidak boleh dipahami sebagai yang dikatakan anti itu. Karena anti ini itu kan sesuatu yang sudah kategorial sebagai sikap politik kan gitu. Begitu juga dengan yang disebut tadi poin nomor 1, pro khilafah. Loh, khilafah itu bagian dari ajaran Islam. Ijtima ulama kemarin 2021 dengan tegas mengatakan itu bagian dari ajaran Islam. Bahkan dikatakan tidak boleh. Ijtima ulama di mana? Itu Pak Ismail. Sebentar, saya bicara dulu. Ya. Jadi ijtima ulama di Jakarta 2021 November mengatakan bahwa khilafah itu bagian dari Islam. Oleh karena itu ijtima itu mengatakan bahwa tidak boleh ada upaya stigma buruk sedemikian rupa membuat seolah-olah jihad dan khilafah itu bukan bagian dari ajaran Islam.
Kalau dia ajaran Islam, maka dia bagian dari apa yang mesti diserukan kepada manusia. Karena dia merupakan sebuah kewajiban. Nah kalau khilafah seperti apa itu sudah fase berikutnya lagi. Disitulah sebenarnya kita memerlukan ruang dan waktu untuk mendiskusikan topik-topik semacam Pak ini. Ismail, tapi mengakui sistem pemerintahan, mengakui Pancasila, sila pertama jelas keturunan Yang Maha Esa. Ya, jadi begini, ini ada dua hal yang saya kira penting untuk kita pahami. Yang pertama bahwa misalnya kita ambil contoh yang ringan ya, sistem perbankan kita. Sistem perbankan kita itu kan ribawi, ya kan? Di dalam Islam itu ada jelas sekali disebut wa halallahu bai'a wa harrama riba. Pertanyaan saya, sistem perbankan yang ribawi ini akan kita biarkan atau dengan ini ayat ini tidak kita sampaikan dengan alasan bahwa ini sudah ada begini, ataukah tetap kita sampaikan? Mestinya tetap kita sampaikan bahwa riba itu haram. Bahwa kemudian ini sistem ini masih berjalan seperti ini terus, ini fakta-fakta politik, sosial politik yang dia merupakan produk atau hasil dari dinamika masyarakat. Jadi perlu khilafah gitu? Sebentar dulu. Enggak, ini kalau saya itu belum selesai. Untuk mengeliminasi semua sistem ini lalu perlu khilafah gitu kan? Kita berikan waktu yang sama. Loh, enggak, ini ada saya tanya lagi? gitu loh. Ini kan ujungnya akan ke sana nih. Saya diminta untuk memberikan penjelasan. Saya menjelaskan dulu gitu, ya kan? Nah, jadi poinnya adalah bahwa ini perubahan itu adalah produk dinamika masyarakat. Sebagaimana dulu Orde Baru melarang kerudung di SMA. Tapi kan itu terus didakwahkan. Akhirnya 11 tahun kemudian itu diterima sebagai bagian integral dari seragam SMA, SMP, bahkan SD. Bisa langsung ke intinya, Pak Ismail jawab pertanyaan dari Pak Islah tadi. Jadi ini dakwah. Kalau dakwah dibiarkan dakwah. Nah kemudian masyarakat menerima atau tidak itu soal kedua. Karena kewajiban kita memang menyampaikan gitu. Andai misalnya publik itu atau masyarakat menolak, kan kita juga tidak bisa memaksakan. Benar gak? Gitu. Tetapi yang terjadi sekarang ini belum apa-apa sudah dilarang. Kalau sudah dilarang, lalu bagaimana masyarakat paham? Ada sanggahan kan? yang disampaikan tadi Anda tidak demokrasi. Ketika tidak paham, ketika dihentikan, lalu mereka memframing dan mendiskreditkan paham itu, sementara kita tidak punya kesempatan untuk menjelaskan gitu. Ada sanggahan Pak? Begitu juga dengan soal demokrasi gitu. Demokrasi itu bergantung kepada kita ini memahami demokrasi sebagai apa? Sebagai apa? Apakah dia itu sebagai metode pemilihan pemimpin, ataukah dia itu satu paham yang mengatakan bahwa kedaulatan dalam arti hak untuk menetapkan halal haram benar salah itu di tangan rakyat melalui wakil-wakilnya. Kalau itu yang dimaksud, memang jelas sekali itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ajaran Islam mengatakan bahwa halal dan haram itu berdasarkan. Sesaat lagi pemirsa. Baik, kita langsung ke Pak Ismail tadi. Ini sudah terlanjur nyebar Pak. Ini apakah menurut Bapak pembunuhan karakter? Bapak perlu mengklarifikasi sikapnya seperti apa? Anda merasa begitu? Iya, ini dikeluarkan oleh someone tidak jelas itu. Karena itu kita mau klarifikasi bagaimana gitu. Tapi menurut saya yang paling penting adalah soal kriteria tadi itu. Menurut saya itu harus diklarifikasi, harus diperjelas. Sebab kalau seperti itu saja, itu di dalamnya ada banyak masalah yang tadi sebagiannya saya sependapat sudah disampaikan oleh Pak Anwar Abbas. Nah, tapi lepas daripada itu, saya ingin mengatakan juga begini, bahwa isu ini radikal ini menurut saya nggak nyambung dengan apa yang tengah dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Tadi saya kira kita sudah nonton bareng-bareng, ada KKB, ya, nembak 8 orang. Itu yang melakukan bukan orang-orang radikal itu. Lalu ada sekian banyak ibu-ibu antri 4-5 jam untuk sekedar mendapat 1 liter minyak goreng. Ini negara produksi CPO-nya itu 46 juta ton. Sementara untuk konsumsi sebagian dari ibu-ibu itu kurang dari 17 ton. 17 juta ton. Kemana yang sebagiannya itu? Kenapa bisa hilang begitu? Ini persoalan konkret. Lalu kenapa tiba-tiba kemudian ini pejabat pada angkat soal ini, presiden juga soal itu gitu. Seperti seolah-olah ini problem negara ini ditimbulkan oleh radikal-radikal ini. Artinya, korupsi BNPB siapa yang melakukan? Koruptor itu siapa yang melakukan? Sebagian dari mereka yang kemarin dulu itu mengatakan saya Indonesia, saya Pancasila. Ternyata OTT
Dia bukan radikal. Ismail. Karena itu menurut saya ini penting untuk energi bangsa ini difokuskan kepada persoalan-persoalan yang tengah dihadapi oleh negara ini gitu. Begitu juga dengan liberalisme ekonomi, ya segala macam itu yang membuat sumber daya alam itu lebih banyak dinikmati oleh Kami segelintir sudah tangkap orang. Pak Ismail. Kalau gitu responnya Mas Islah.